Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah Kalkulus 1. My lecture notes kali ini akan membahas tentang pertidaksamaan. Nah, mari kita mulai dengan pengertian pertidaksamaan. Nah, apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan? Pertidaksamaan didefinisikan sebagai kalimat terbuka yang memuat tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu adalah tanda kurang dari, tanda besar dari, tanda kurang dari atau sama dengan, dan tanda besar dari atau sama dengan. Nah, contoh dari pertidaksamaan. Di sini ada dua contoh dari pertidaksamaan. Yang pertama adalah X pangkat 2 besar dari atau sama dengan 5X dikurang 6. Kemudian yang kedua adalah X kurang dari 1. Nah, mengapa kedua kalimat ini termasuk pertidaksamaan? Yang pertama alasannya adalah karena keduanya dihubungkan oleh tanda ketidaksamaan. Untuk kalimat pertama dihubungkan dengan tanda besar dari atau sama dengan, sedangkan kalimat kedua dihubungkan oleh tanda kurang dari. Alasan yang kedua adalah karena kalimat ini merupakan kalimat terbuka. Apabila disubstitusikan bilangan real pada X-nya, maka akan menghasilkan benar atau salah. Selanjutnya, penyelesaian atau solusi dari pertidaksamaan. Nah, bilangan-bilangan yang memiliki pertidaksamaan biasanya berupa interval atau gabungan dari beberapa interval. Jadi, solusi atau penyelesaian dari pertidaksamaan itu biasanya berupa interval. Nah, kita flashback ke persamaan dulu. Biasanya misalkan ada persamaan 2X dikurang 6 sama dengan 10. Maka penyelesaiannya 2X sama dengan 10 ditambah 6. Jadi 2X sama dengan 8. X-nya sama dengan 8. Ini 16. Ini 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Sehingga apabila dituliskan pada garis bilangan, ini X, dia penyelesaiannya akan berupa titik. Misalkan di sini 8. Tapi jika ada pertidaksamaan seperti ini, misalkan pertidaksamaannya X pangkat 2 kurang 5X kurang 6 besar dari atau sama dengan 0, maka dia penyelesaiannya apabila dituliskan dalam garis bilangan akan berupa selang. Selang seperti ini, atau bisa juga nanti ada pertidaksamaan yang himpunan penyelesaiannya berupa selang seperti ini. Jadi, jika persamaan solusinya atau penyelesaiannya berupa titik pada garis bilangan, maka pertidaksamaan solusinya berupa selang atau interval pada garis bilangan. Nah, selanjutnya ada 3 cara penulisan dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan, yakni penulisan dengan cara himpunan, penulisan dengan cara interval atau selang, dan penulisan dengan cara grafik. Nah, mari kita lihat penulisan dari masing-masing kondisi penyelesaian pertidaksamaan yang memungkinkan. Yang pertama, adalah apabila dituliskan himpunan penyelesaian seperti ini, X, di mana nilai X itu besar dari A dan kurang dari B.
Maka apabila dituliskan dalam bentuk interval, dia menggunakan kurung seperti ini. Kurung biasa saja, kemudian di dalamnya dituliskan A, B. Apabila dinyatakan dalam bentuk grafik, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Di sini A, di sini B. Kita bisa menggunakan seperti ini, atau tidak usah seperti itu. Ini A, di sini B. Di sini karena selang terbuka, maka kita pakai seperti ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya berada pada selang terbuka antara A dan B. Kemudian apabila nilai X besar dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B, maka bentuk intervalnya pakai kurung siku karena merupakan himpunan tertutup. Nah, untuk grafiknya kita pakai seperti ini. Di sini A dan di sini B. Kemudian kondisi ketiga, apabila nilai X besar dari atau sama dengan A dan kurang dari B, maka yang pertama dan kedua ini bisa dipadukan. Ini X ya. Seperti ini. Jadi di A-nya tertutup. Kemudian B-nya seperti ini. Kemudian kondisi keempat, apabila nilai X-nya besar dari A dan kurang dari atau sama dengan B, maka kebalikan dari kondisi yang ketiga. Intervalnya dinyatakan seperti ini. Kemudian untuk grafiknya tinggal dipertukarkan saja. Kalau di sini di sini terbuka, di sini tertutup. Kemudian apabila nilai X-nya kurang dari atau sama dengan B, maka pada intervalnya dia tertutup di B dan terbuka sampai dengan minus tak hingga. Maka dinyatakan seperti ini pada grafiknya. Tertutup di B seperti ini saja. Dan terbuka sampai minus tak hingga. Nah, selanjutnya apabila X-nya kurang dari B, maka kita hanya mengganti batasnya saja di sini, seperti ini. Kemudian, apabila X-nya besar dari atau sama dengan A, maka mirip dengan kondisi yang ini. Hanya saja, dia tertutupnya di A. Karena besar dari A, besar dari atau sama dengan A, maka dia terbuka sampai minus, sampai tak hingga, positif tak hingga. Berarti dia di sini tertutup di A, kemudian positif terbuka sampai positif tak hingga, sehingga intervalnya dituliskan dalam bentuk seperti ini. Selanjutnya, apabila X-nya besar dari A, maka grafiknya seperti ini, A.
terbuka sampai tak hingga. Nah, yang terakhir adalah apabila himpunan penyelesaiannya berupa bilangan real saja. Maka dia terbuka dari minus tak hingga sampai tak hingga. Dituliskan grafiknya seperti ini saja. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal pertama, soalnya adalah nyatakan himpunan di bawah ke dalam bentuk interval, kemudian gambarlah grafiknya. Jadi di sini ada dua bagian, ada dua himpunan penyelesaian yang akan digambar grafiknya dan dinyatakan ke dalam bentuk interval. Yang pertama adalah himpunan penyelesaian A. X besar dari minus 1 dan kurang dari 6, di mana X adalah elemen bilangan real. Apabila kita nyatakan dalam bentuk interval, maka penulisannya seperti ini. Karena tidak ada tanda sama dengannya, berarti kurungnya seperti ini, min 1,6. Kemudian dinyatakan dalam bentuk grafik. Berarti seperti ini. X karena terbuka di minus 1 dan terbuka di 6, maka dinyatakan seperti ini. Selanjutnya, himpunan penyelesaian B. X besar dari atau sama dengan min 1 dan kurang dari atau sama dengan 6. X merupakan elemen dari bilangan real. Nah, apabila dinyatakan dalam bentuk interval, maka kurungnya kita pakai kurung siku seperti ini. Kemudian di dalamnya ditulis minus 1,6. Nah, grafiknya seperti ini. X di sini minus 1, kemudian di sini 6. Seperti itu. Nah, selanjutnya solusi dari pertidaksamaan. Ada 3 cara untuk menentukan solusi dari pertidaksamaan, 3 langkah. Yang pertama, langkah pertama adalah ruas kanan pertidaksamaan dijadikan sama dengan 0. Kemudian, langkah kedua, apabila perlu difaktorkan, maka faktorkan ke dalam faktor-faktor linear atau kalikan dengan kuadrat penyebut sehingga tidak merubah tanda pertidaksamaan. Kemudian, langkah terakhir adalah membuat garis bilangan untuk menentukan penyelesaian. Kita lihat contohnya. Contoh soal kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari X pangkat 2 kurang X dikurang 6. Yang pertama adalah ruas kanan pertidaksamaan dijadikan sama dengan 0. Nah, ini X pangkat 2 kurang X dikurang 6. Ruas kanannya dibawa ke bentuk sama dengan 0. Berarti X pangkat 2 kurang X kurang 6 kurang dari 0. Kemudian difaktorkan. Kalau ini difaktorkan, ini X, kemudian ditambah di sini 2, di sini 3, kurang dari 0. Selanjutnya adalah membuat garis bilangan. Jadi kita buat garis bilangan seperti ini. Kalau dilihat lihat di sini,
pembuat nolnya adalah minus 2. Oh, di sini positif 3. Maaf, di sini minus 3 ya. Jadi, pembuat nolnya adalah minus 2 dan 3. Minus 2 dan 3. Karena tandanya kurang dari, maka dia saya tuliskan pakai kurung seperti ini saja. Selanjutnya di sini ada 3 selang. Selang pertama, selang kedua, dan selang ketiga. Kita ingin mengetahui himpunan penyelesaiannya ada di selang nomor berapa. Nah, kita uji selang. Uji selang atau interval. Nah, untuk selang pertama, kita ambil nilai yang ada di selang pertama. Nilai yang ada di selang pertama itu X sama dengan minus 3. Kalau disubstitusi ke sini, ke pertidaksamaan di atas ini akan menghasilkan nilai, kalau disubstitusi ke X pangkat 2 kurang X kurang 6, nilainya sama dengan 6. Kemudian karena nilainya 6 positif, maka di sini ditulis tanda positif. Kemudian untuk selang kedua, kita ambil nilai yang berada di antara minus 2 sama 3. Jadi nilai yang berada di antara minus 2 dan 3 adalah 0. Jika disubstitusi ke X pangkat 2 kurang X kurang 6, akan menghasilkan minus 6. Sehingga di sini nilainya negatif. Kemudian untuk selang ketiga, kita ambil nilai yang berada di selang ketiga. Nilai yang berada di selang ketiga adalah 4. Nah, hasilnya adalah 6 atau positif 6. Kita tulis di sini positif. Nah, yang diinginkan dari pertidaksamaan adalah nilai yang kurang dari 0. Nilai yang kurang dari 0 berarti nilai yang negatif. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya berada di antara minus 2 dan 3. Sehingga, jika dituliskan dalam bentuk himpunan seperti ini. X, di mana nilai X itu kurang dari minus 2 dan besar dari minus 2 dan kurang dari 3. X elemen bilangan real. Jika dinyatakan dalam bentuk selang, maka penulisannya seperti ini. Yang 2 dan 3. Saya kira sampai di sini dulu my lecturer notes kali ini. Thanks for watching and see ya!